Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya kebetulan ada di depan keyboard ya saudara-saudara. Hari-hari ini viral kembali kasus daripada Jessica ya. Ini kasus 7 tahun yang lalu ya, udah salah ya. Bagaimana muncul setelah film daripada Jessica ya dijadikan film dokumenter, maka muncul kembali seperti ini sebuah penyakoit yang kambuh lagi ya. Namun kali ini seperti berbalik pada saat ketika kasus ini muncul, maka stigma negatif terhadap Jessica itu bertubi-tubi dari netizen. Tapi kini sekarang berbalik ya. Dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saudara ya. Di persidangan ada fakta-fakta yang tidak dihadirkan. Kalau saudara melihat kasus ini ya, dan melihat pernyataan dari beberapa sumber seperti Pak Otto, kemudian Ayah Mirna, kemudian dokter forensik ya, kalau tidak salah dokter Jaya yang hadir di dokter Richard ya. Ini kita jadi penasaran saudara ya. Kita jadi bingung ya. Ini membuktikan bahwa kebenaran itu seperti bisa dipermainkan ya. Hanya Tuhan yang tahu, kemudian hanya Jessica yang tahu, dan kalau mungkin ada yang terlibat di dalamnya ya. Hanya Tuhan yang tahu apakah pelaku tidak jujur ya, atau ada konspirasi di balik semuanya ini ya. Saudaraku, saya ingin melihat komentar saudara karena sepertinya kasus ini akan viral. Dan bagaimana tanggapan saudara-saudara seiman sekalian ya, kalau melihat pernyataan beberapa sumber seperti Pak Otto, dokter forensik, dokter Jaya kalau tidak salah, ayah daripada Mirna, karena tidak ada memang perbedaan yang begitu ya, kontras saudara. Kenapa? Karena yang satu punya anak yang merasa juga bahwa pelakunya adalah ya Jess, namanya juga anaknya ya. Tetapi yang sekarang paling mengkhawatirkan adalah tuduhan-tuduhan dari netizen terhadap ayah si korban ya. Kita nggak tahu bagaimana ke depannya ini saudara. Apakah Pak Otto akan berhasil untuk mengungkit dan membongkar kembali kasus ini, dan bagaimana yang terjadi? Menurut saudara ya, ini masih misteri dan ini masih tanda tanya. Tetapi kita bisa menganalisa kira-kira apa yang terjadi. Menurut saudara ya, apa yang terjadi dengan kisah ini? Saudara bisa berkomentar. Saya ingin melihat komentar saudara. Apa pelajarannya untuk saudara-saudara seiman sekalian? Ya, ada banyak pelajaran yang kita bisa tangkap. Mulai dari anak-anak ini saudara, pertemanan mereka ini saudara ya, bahwa tidak selalu pertemanan yang baik itu ujungnya juga baik, tetapi bisa berakhir dengan sesuatu yang mengenas ya. Karena itu saudara, kontrol, perhatikan pergaulan anak-anak saudara, apapun bisa terjadi. Lalu yang berikutnya, melibatkan ya hukum, dan bukan cuma di Indonesia saudara, ini sudah disorot oleh dunia.
Karena yang membuat kasus ini seperti terkesan, saudara, ya, janggal, karena tidak ada hasil otopsi. Dan menurut yang saya dengarkan, keluarga tidak mau diotopsi. Menurut dokter Jaya yang hadir di podcast Dr. Richard. Dan kalau tidak ada otopsi, kalau misalnya seseorang meninggal itu tiba-tiba dan tidak ada otopsi, maka tidak ada yang harus ditersangkakan. Ya, itu yang saya dengarkan. Nah, inilah yang menjadi sorotan dunia juga dan menjadi perbincangan dunia sekarang. Silahkan saudara berkomentar di video ini. Kita berdoa agar kebenaran terungkap. Ya, siapapun itu. Kalau misalnya kita berandai-andai, ya, penanganan ini tidak sesuai prosedur, maka harus diperbaiki, saudara. Jangan kita dengan mudah seolah-olah menganggap suatu mainan, sebuah kisah yang harus ditangani dengan serius. Ini akan menjadi contoh. Kalau kasus ini saja bisa seperti ini, bagaimana ke depan, saudara? Itu yang kita harapkan. Silahkan saudara berkomentar di video ini. Ya, saya pun tertarik, saudara, untuk menanggapi ini. Dan saya juga menginginkan hukum di bangsa kita ditegakkan seadil-adilnya. Ya, benar-benar saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini, sepertinya memang harus ada pembenahan. Ya. Silakan saudara berkomentar. Saya berharap saudara-saudara punya analisa yang bagus, objektif. Semua harus seperti itu demi hukum kita ditegakkan di bangsa ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.